Akhir tahun kemarin, Minecraft sempat ngisi acara di Jakarta dan ada salah satu peserta yang nanya gimana caranya foto underwater pakai HP. Jujur waktu itu agak bingung karena seingat Minecraft belum ada smartphone yang punya fitur underwater. Mungkin kalau sekadar bisa dibawa berenang atau tahan air itu udah ada ya. Jadi waktu itu Minecraft cuma jawab mungkin bisa dibungkus pakai plastik atau pakai case khusus atau pakai pelindung lainnya. HP kecebur aja udah panik ya, apalagi sampai dibawa berenang. Tapi, nah, di tahun 2025 ini nampaknya itu udah nggak mustahil lagi. Oppo telah mengembangkan fitur baru pada Oppo Reno 13 series dengan menghadirkan fitur underwater. Minecraft rasa ini nggak cuma jadi pengembangan fitur aja, tapi kemungkinan bakal jadi tren juga untuk smartphone lain yang akan rilis tahun-tahun ini. Oppo Reno 13 series ini bisa dibawa berenang karena punya proteksi IP69 yang artinya kuat terhadap tekanan air yang tinggi. Minecraft udah pakai ini HP semingguan, udah coba juga dibawa berenang, dan di video kali ini Minecraft bakal share pengalaman Minecraft pakai Oppo Reno 13 series ini, dan simak videonya sampai selesai. Tapi seperti biasa, jangan lupa buat ninggalin like, komen, dan subscribe. Insya Allah Januari ini jadi awal yang baik buat Minecraft karena bisa nyobain smartphone terbaru dari Oppo. Minecraft mau ngucapin terima kasih buat Oppo Indonesia karena udah ngasih kesempatan buat nyobain Oppo Reno 13 5G ini. Saat video ini dibuat, Oppo Reno 13 5G belum resmi dirilis di Indonesia, bahkan Minecraft juga belum tahu harga pastinya. Jadi, Minecraft diberi kesempatan buat nyobain duluan nih. Thanks Oppo. Pertama kali megang ini HP, Minecraft langsung ngerasain, wah HP mewah ini. Lihat aja di tampilan depannya. Full screen-nya berasa banget karena bezelnya tipis, layarnya AMOLED nyaman di mata, kamera depan udah punch hole tentunya, dan animasi pas unlock smartphone-nya berasa smooth banget. Itu baru dari tampilan depannya ya. Di bagian samping atau frame-nya, Oppo memberikan kesan mahal dengan logam aluminium yang flat. Hal ini bisa dilihat dari garis-garis atau cutout yang berada di atas, di bawah, di samping kanan kirinya. Karena ini anti air bahkan bisa dibawa berenang, desain frame Oppo Reno 13 5G ini berasa padat banget. Sebenarnya ada dua versi untuk bahan framenya, yakni logam aluminium yang dipakai Oppo Reno 13 5G ini, dan plastik yang dipakai oleh Oppo Reno 13F 5G. Warna dope pada framenya juga memberikan kesan kokoh pada smartphone ini. Minecraft sendiri lagi pegang yang warna luminous blue. Kalian bisa lihat di bagian backdoornya, bakal ada efek seperti mengkilap pas kena cahaya. Tapi di tempat yang gelap, warnanya jadi kelihatan lebih pekat lagi. Di bagian frame kameranya, seperti dilingkari cahaya berwarna biru. Minecraft sebenarnya kurang suka dengan desain kameranya, tapi hal ini termaklumi setelah Minecraft lihat hasil dari kameranya. Kita bakal bahas nanti. Backdoor Oppo Reno 13 5G terlapisi one piece sculpted glass yang berbahan kaca. Jadi teksturnya ini halus dan licin. Di genggaman, Oppo Reno 13 5G ini pas di tangan Minecraft yang cukup gede. Fingerprintnya udah in display dan ini sangat responsif. Oppo Reno 13 5G dibekali proteksi Gorilla Glass 7i dan AMOLED Plus pastinya. Buat nonton film atau YouTube udah pasti nyaman dong ya. Animasi transisinya juga Minecraft rasa udah smooth banget. Buat scroll medsos, apalagi cuma scroll di menu, berasa halus banget. Refresh rate-nya udah 120 Hz dan kecerahannya ada di 1200 nits. Dibawa keluar ruangan pun layarnya masih jelas di mata. Ukuran layarnya cukup luas, yakni di 6,59 inch dan beratnya cuma 181 gram. Oppo membekali Oppo Reno 13 5G dengan chipset MediaTek Dimensity 8350. Chipset ini merupakan salah satu chipset terbaru yang dibekali dengan teknologi gaming Star Speed Engine, yang menggantikan teknologi sebelumnya yakni Hyper Engine. Chipset terbaru MediaTek ini memang dioptimalkan untuk gaming. MediaTek mengklaim chipset ini mampu mengurangi penggunaan daya baterai hingga 10% saat digunakan untuk bermain game. Gak cuma itu, dengan chipset ini MediaTek juga mengklaim bahwa transisi di dalam game bakal lebih cepat 24%. Minecraft bakal buat video berbeda untuk nyobain gaming di Oppo Reno 13 5G ini.
Meskipun didesain sebagai chipset gaming, namun performa lain dari Oppo Reno 13 5G tidak dikesampingkan. Salah satunya dari fitur maupun kualitas kameranya. Tapi sebelum bahas kamera, kita bakal bahas dulu aspek lainnya. Nggak lengkap rasanya kalau bahas smartphone di 2025, tapi nggak bahas AI-nya. Oppo Reno 13 5G tentu udah memiliki fitur AI kekinian, khususnya pada bagian editing foto. ColorOS 15 dan Android 15 yang dibawa Oppo Reno 13 5G ini memberikan pengalaman editing foto dengan AI yang menurut Mingrab sangat memudahkan. Mingrab kemarin coba buat foto dan memasukkan objek yang mengganggu ke dalam frame. Mingrab coba hapus objek mengganggu itu dengan AI dan gak butuh waktu lama, foto pun bersih dari objek yang tidak diperlukan. Fitur editing ini juga bisa menyeleksi objek manusia secara otomatis. Mudah banget kan healing foto sekarang? Dulu padahal buat ngehapus objek yang mengganggu perlu ketelitian dan aplikasi tambahan. Sekarang satu klik aja udah beres. Gak cuma AI-nya aja, fitur seperti Dynamic Island juga udah support di Oppo Reno 13 5G. Apalagi kalau cuma NFC dan ya udah pasti supportnya ya. Smartphone ini menawarkan beberapa opsi penyimpanan internal. Yang lagi Mingrab pakai ini punya RAM 12GB dan memori internal 256GB. Jujur Mingrab sendiri sebelumnya pakai HP dengan memori internal 128GB. Karena Mingrab sering tag video, memori internal 128GB terasa dikit sekarang. Apalagi saat ini kebanyakan smartphone tidak menyediakan slot memori, termasuk Oppo Reno 13 5G ini. Jadi 256GB ini menurut Mingrab jadi standar pribadi buat memori internal smartphone di 2025. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing sebenarnya. Sekarang kita bakal ngomongin kameranya nih. Oppo Reno 13 5G punya 3 kamera belakang dengan resolusi 50MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide, dan 2MP depth kamera. Dari desainnya jujur Mingrab kurang suka karena beberapa alasan. Pertama, desain kameranya yang super gede kayak gini. Kedua, layout kameranya. Desain kamera yang gede menurut Mingrab mengurangi kesan mewah dan elegan di Oppo Reno 13 5G ini. Tapi, ada tapinya nih. Hasil kameranya Mingrab acungi jempol. Pada tampilan kameranya terdapat 3 opsi, yakni 1 kali zoom, 2 kali zoom, dan ultrawide 0,6 kali. Pada 1 kali zoomnya kita bisa pilih focal length 26mm atau 35mm. Kita bisa setting exposure value-nya tanpa harus ke mode Pro. Dan ini udah support live photo kayak di merek sebelah ya. Beralih ke mode Pro-nya, kita bakal diberikan settingan seperti ini. ISO-nya bisa sampai 3200, normal lah ya. Dan shutternya support sampai 30 detik. Resolusi video Oppo Reno 13 5G ini support hingga 4K 60fps. Tapi sayangnya di resolusi ini kamera ultrawide-nya akan otomatis tertutup. Kamera ultrawide-nya hanya bisa di 720-30fps untuk perekaman video. Di mode portrait-nya menurut Mingrab standar aja. Kamu bisa atur depth of field, kasih beberapa filter dan lainnya. Di mode Pro ini kamu bakal banyak nemuin banyak fitur, mulai dari night mode, scan dokumen, sampai mode underwater. Nah ini nih, fitur night modenya Mingrab puas banget sama hasilnya. Cahaya lampu nggak nge-flare dan hasilnya tetap tajam. Untuk mode underwater, cara penggunaannya cukup mudah. Kamu tinggal klik aja fitur underwater ini, dan bakal muncul keterangan seperti ini. Klik continue aja dan bakal ada keterangan lagi seperti ini. Tekan tombol volume up untuk tag foto, volume down untuk tag video, dan tekan dan tahan on off atau power untuk keluar dari mode underwater ini. Resolusi 50MP kamera depannya juga nggak kaleng-kaleng nih. Bisa rekam video hingga 4K 30fps juga. Cocok banget buat kamu yang sering ngevlog atau bikin konten kayak Mingrab. Biar nggak penasaran, sini Mingrab spill beberapa contoh hasil kameranya.
Ini untuk kamera belakangnya, Mingrab pegang pakai satu tangan dan ultra steady atau ada stabilizernya. Hasilnya seperti ini 1080p 60 fps. Nah, ini untuk objek manusia, ini talent Mingrab buat hari ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kita bakal coba di 4K. Nah, ini yang 4K 60 fps. Ini Mingrab sambil jalan kaki. Mingrab coba juga untuk lari. Hasilnya seperti ini. Ya, lagi banyak orang berenang. Ini kalau kita ke warna biru, coba ya air. Ya, warna birunya seperti ini. Oh, nice banget untuk hasil kamera videonya. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di komentar ya. Ini contoh perekaman 4K 60 fps dari Oppo Reno 13 5G yang biasa. Hasilnya kayak gini. Mantep banget ya. Untuk perekaman kamera depannya aja udah support 4K 60 fps. Kita bakal pindah ke resolusi lain. Nah, ini satu kali. Dan ini yang ultra wide-nya. Oh, ternyata mentok di 0,8. Dan ini yang kedua kalinya. Wih, masih tetap kelihatan jelas ya. Satu kalinya seperti ini. Mantap banget buat kamera depannya, cocok buat vlogging. Dan kita bakal coba resolusi lain. Ini perekaman 1080-60 fps dan ultra steady ya, udah ada stabilizernya. Kita coba goyang-goyangkan. Atau Mingrab coba sambil lari ya. Hasilnya seperti ini. Dan ini mikrofonnya langsung dari HP-nya. Dan kalau ke langit hasilnya kayak gini. Untuk dynamic range-nya ini bagus karena warna langitnya nggak terlalu terang dan di wajah pun masih kelihatan jelas. Ada satu hal lagi yang membuat Mingrab suka dengan Oppo Reno 13 5G ini, yakni udah ada fitur transfer file ke iPhone tanpa ribet. Jadi kamu bisa mentransfer file atau foto dari Oppo Reno 13 5G ini langsung ke iPhone dan sebaliknya dengan aplikasi O+ Connect. Caranya gampang banget. Pertama, kalian buka aja fotonya lalu pilih Share with iPhone. Akan muncul proses pemindaian dan buka aplikasi O+ Connect di iPhone kalian. Kalau nama perangkatnya udah muncul, klik aja. Klik setuju pada iPhone lalu pilih bergabung. Tunggu proses transfer sampai selesai. Cara kedua, setelah pilih Share with iPhone, kalian cukup tempelkan aja ujung smartphone kayak gini. Bakal ada notifikasi dan klik OK aja. Klik bergabung dan file akan otomatis dikirim dari Oppo Reno 13 5G ke iPhone kalian. Urusan transfer antara Android dan iPhone emang cukup mengganggu sebenarnya. Kadang biar cepat lebih milih kirim ke WhatsApp by dokumen. Padahal kalau filenya berukuran besar, cukup susah juga. Jadi adanya fitur O+ Connect ini sangat membantu menurut Mingrab. Dari segi daya tahan baterai, Oppo Reno 13 5G ini termasuk memiliki baterai yang badak. Dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, sudah dipastikan kalau Oppo Reno 13 5G ini sangat awet penggunaan baterainya. Ditambah dengan perpaduan Superfook Fast Charging 80 Watt yang membuatmu lebih cepat dalam mengisi daya. Mingrab udah coba cas smartphone ini dari 0 hingga 100% dan cuma butuh waktu sekitar 40-50 menit itu udah full, jadi nggak sampai sejam. Meski memiliki kapasitas baterai yang besar, tapi Oppo Reno 13 5G masih terlihat tipis loh. Kayaknya sampai di sini aja dulu Mingrab bahas Oppo Reno 13 5G ini, dan thanks banget buat yang udah nonton sampai akhir. See you.